saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi bagi kita semua. Pagi hari ini kita bersyukur sebab Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita harus bersyukur sebab Dia Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Haleluya, biarlah pagi hari ini kita mau menyembah Dia, kita mau memuji Dia, memuliakan namanya. Haleluya. Waymaker, miracle worker, promise keeper,
dahsyat Tuhan. Untuk kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Untuk mujizat-mujizat-Mu yang terjadi di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya semua yang terjadi di dalam hidup kami. Semua pekerjaan baik yang Tuhan telah rancangkan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur sebab Tuhan baik. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami beribadah di tempat kami masing-masing. Kami percaya kuasa Allah hadir di tengah-tengah kami. Tuhan tidak terbatas oleh waktu, Tuhan tidak terbatas oleh tempat. Tuhan ada di mana saja, di mana hati menyembah, Tuhan ada. Tuhan hadir, Tuhan berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami siap memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Pagi yang indah, pagi yang cerah, kita diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur sebab Tuhan baik. Kita harus bersuka cita sebab Dia baik. Terima sukacita surga. Haleluya. Haleluya. Terima sukacita surga. Katakan, terima sukacita surga. Bagi jiwa, ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Di dalam Tuhan ada pengharapan, ada penghiburan. Haleluya, sukacita. Haleluya. Amin. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Di dalam Dia ada sukacita. Amin. Dalam bukan sukacita.
hadir di dalam hidup kita, memberikan kedamaian, memberikan sukacita. Haleluya, kita hidup karena kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kita mau bersyukur untuk kemurahan yang terjadi di dalam hidup kita, saudara. Kemurahan-Mu lebih dari hidup Tuhan. Kami menyembah-Mu. Sebab kemurahan-Mu Tuhan lebih dari hidup. Haleluya. Kemurahan-Mu. Amin. Dengan iman kita katakan lebih dari hidup. Oh
kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur di tengah-tengah situasi seperti ini kita dapat beribadah ya melalui online ya streaming. Kita membaca Alkitab ayat-ayat yang tidak asing lagi buat kita semua dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat pertama dan seterusnya. Mazmur 23 ayat pertama. Tuhan gembalaku yang baik. Kita baca bersama-sama ayat 1 dan seterusnya. 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Saya kira ayat-ayat firman Tuhan ini ya cocok dengan situasi kondisi pada saat ini. Ya, bagaimana kita melihat seorang yang bernama Daud juga mengalami hal-hal yang sulit, hal-hal yang sukar sekali yang dia alami. Ya, beberapa kali dia akan dibunuh. Dia lari ke hutan, bersembunyi di goa-goa. Saudara-saudara, begitu menderita dia, begitu susah, ya, hidup di dalam ketakutan. Tetapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada akhirnya kita melihat Daud berkata, ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di tengah-tengah situasi kondisi yang Daud alami, Tuhan beserta dengan dia. Dia tetap menjadikan Tuhan itu sebagai gembalanya, yang memimpin dia, yang menolong dia, yang menjaga dia, ya, yang memberi kecukupan kepadanya. Sehingga dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Nah, apa yang sedang dialami kebanyakan orang pada saat ini adalah kekurangan, saudara. Ya, kekurangan di dalam banyak hal, terutama ya kekurangan bidang ekonomi, mungkin keuangan, kekurangan makan dan sebagainya, saudara. Saya melihat karikatur, ya ada gambar yang lucu, istri dia mengambil tongkat dan mengancam suaminya. Kamu di rumah terus, kita mau makan apa? Ayo cepat pergi, cari uang. Akhirnya dia keluar, sampai dia luar, polisi kejar dia. Ayo masuk ke rumah, enggak boleh keluar. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah keadaan saat ini, saudara. Ya, saya selalu memikir ya orang-orang yang kasihan ya, yang susah, yang miskin. Bagaimana mereka bisa dapat makan satu keluarga, saudara, dalam keadaan seperti ini. Tetapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, kita percaya kalau Tuhan memelihara Daud, kita juga dapat berkata bersama-sama Daud, kalau Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan.
Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti mencukupkan kita. Ya, saudara, tadi saya membeli sembako cukup banyak untuk hamba-hamba Tuhan di desa. Ya, saya telepon pimpinannya, kamu ke pastori, ada apa om? Ya datang aja bawa mobil, kamu kan ada mobil. Ya, saya sudah siapkan makanan-makanan kering, cukup banyak. Tahu-tahu dia telepon saya, aduh om, nggak bisa masuk Malang, jadi dicegat di Malang Selatan, saudara ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya juga bahwa ada juga hamba-hamba Tuhan yang hidup dalam kekurangan juga, saudara. Karena tidak ada ibadah, ya, tidak ada persembahan. Mungkin persepuluhannya ya menurun. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tapi saya percaya, saudara, bahwa bagaimanapun keadaan kita pada saat ini, Tuhan pasti menjaga kita. Tidak akan berkekurangan. Saudara-saudara, ayat yang berikut, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Inilah saudara-saudara gembala kita. Kalau kita mau jadikan Tuhan Yesus sebagai gembala kita, ya, Dia akan membawa kita di tempat-tempat yang berkelimpahan. Rumput yang hijau, aku dibaringkan di sana. Jadi kalau hewan itu domba yang sudah kenyang, dia berbaring, saudara. Ya, dia tidur di atas rumput yang hijau, di mana gembala membawa dia ke tempat itu. Dan minum air yang tenang, saudara. Sekali lagi, saudara yang kasih dalam Tuhan, apapun situasi kondisi yang kita alami pada saat ini, kalau Yesus kita jadikan gembala kita, maka Dia akan menyediakan rumput yang hijau, air yang tenang, berkat-berkat baik jasmani, terlebih rohani buat kita domba-dombanya, saudara. Ya, asalkan saudara tetap berpegang pada posisi ini. Yesus adalah gembalaku, aku adalah dombanya, saudara-saudara. Ya, Dia gembalaku, aku dombanya. Pasti seorang gembala akan memperhatikan, ya, hewan piaraannya, domba-dombanya. Nah, saudara-saudara, jangan sampai putus hubungan ini. Yesus adalah gembala dan aku adalah domba-dombanya. Kalau demikian, saudara tidak akan berkekurangan. Percayalah, saudara. Kalau saudara memposisikan diri sesuai dengan Alkitab, saudara adalah domba, Yesus gembala, saudara tidak akan berkekurangan. Saudara malah akan dibawa ke rumput yang hijau dan air yang tenang. Tuhan memelihara kita sebagai domba-dombanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, kita ada di dalam lembah kekelaman. Terjemahan lama katakan lembah bayang-bayang maut. Ya saudara, belum pernah di dalam kehidupan saya, ya, sampai seusia sekarang ini, juga saudara, kita semua mengalami hal ibadah diliburkan. Pernah saudara alami itu? Tidak pernah ya, saudara. Seumur hidup saya, tidak pernah ibadah libur. Tidak pernah ibadah ditiadakan seperti saat ini. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan kemudian orang hidup di dalam ketakutan. Orang hidup dalam kekhawatiran, kecemasan. Saudara-saudara, di sana dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah. Saudara pernah pergi ke lembah? Lembah
yang kelam, kekelaman. Inilah keadaan yang kita sedang alami pada saat ini. Berada di lembah yang kelam, yang menakutkan. Ya, saudara, kita baca di HP, di medsos, si anu sakit, si anu meninggal, si anu. Ya, kita juga meskipun anak Tuhan, kita harus menjaga diri kita, saudara ya. Protokol kesehatan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya ya, meskipun ada gembala yang baik, ada aja dombanya yang luka, yang sakit, yang mengalami ya mungkin pincang ya karena jalan di tebing, di batu-batu. Tetapi saudara, sepanjang domba-domba itu mempunyai gembala, pasti gembala itu akan memperhatikannya, saudara. Ya. Nah, ayat ini berkata, ya, meskipun di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Amin, saudara. Nah, senjata iblis yang paling ampuh adalah membuat anak-anak Tuhan itu ketakutan. Kayaknya ini penyakit yang pertama sepanjang sejarah manusia ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tuhan tanya, Adam di mana kamu? Lalu Adam bilang, kami bersembunyi di sini. Kenapa kamu bersembunyi? Kamu telah makan makanan yang aku larang? Adam bilang, ya kami bersembunyi sebab kami takut. Nah itu saudara, ya pertama kali senjata iblis itu membuat orang takut, Adam dan Hawa. Dan sampai saat ini saudara, ya kita memang takut ya, khawatir, cemas saudara. Tapi jangan berlebihan saudara, ya jangan berlebihan sampai enggak kerja, tidak beraktivitas dan sebagainya. Saudara tetap ya beraktivitas seperti biasa, dan obat yang paling manjur adalah masker. Ya, harus pakai masker. Saya lihat ada yang pakai 2 lapis ini ya. Kemarin bekerja ke Surabaya sebelum lockdown, bawa mobil, kamu pakai masker 3 lapis om. Ya, jangan terlalu banyak nanti malah semaput ya saudara ya, kekurangan oksigen saudara. Aku tidak takut bahaya, kata Daud, sebab engkau beserta dengan aku. Apapun keadaan dunia pada saat ini, Tuhan beserta dengan kita. Amin saudara. Ya, saudara yang di rumah, baik yang ada pada saat ini, Tuhan tidak membiarkan kita. Ya, ini boleh terjadi sebab 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah katakan akan ada bala sampar. Nah ini firman Tuhan sudah terjadi. Tetapi seperti saya katakan tadi, meskipun ada belasan jemaat kita yang terpapar, Gembala agung yang baik tahu menjaga, memelihara, dan menyembuhkan domba-dombanya yang sakit. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara, gada itu semacam tongkat yang panjang. Ya, kalau saudara lihat film India, di atas tongkat itu ada besi besar gini ya untuk berperang, saudara. Itu yang ada di gembala kita juga, gada. Untuk apa? Dia mengusir binatang-binatang buas yang mau menerkam domba-domba dengan gada itu. Saudara. Tapi dia juga punya tongkat. Ayat ini berkata, gadamu dan tongkatmu. Saudara. Nah tongkat itu ya ada belok begini. Kalau ada domba kesasar ditarik. Tapi tongkat itu juga berfungsi untuk, bahasa Greka bilang untuk toki kepala ya. Kalau ada domba yang nakal,
Tak. Ya, ayo jalan. Jangan ke kiri, jangan ke kanan. Saudara. Nah, itu yang dialami juga Daud, saudara. Ya, dalam kehidupan Daud, dia banyak mengalami apa artinya tongkat itu yang Tuhan lakukan bagi Daud sepanjang kehidupannya. Ayat ini berkata, engkau menyediakan hidangan bagiku, ayat yang kelima, di hadapan lawanku. Jadi Daud bisa makan sehidangan dengan lawan-lawannya, dengan musuh-musuhnya. Apakah artinya ini? Tuhan memperdamaikan kita dengan musuh-musuh kita. Saudara, pasti saudara mungkin tidak tahu, tapi ada banyak musuh-musuh saudara. Saudara-saudara, dan saya sudah mengalami dalam kehidupan saya, orang-orang yang tidak menyenangi saya, boleh dikatakan musuh-musuh saya. Ya, selalu Tuhan perdamaikan. Ada musuh saya, ya, dia yang enggak senang sama saya, saudara. Ya, beberapa bulan ini, tapi beberapa jam yang lalu, tadi siang, ya, ketemu saya lalu saya duluan bercanda dan dia ketawa terbahak-bahak, saudara-saudara. Inilah ayat itu berkata, Tuhan memperdamaikan kita dengan musuh-musuh kita, saudara. Haleluya. Jangan membalas atau menghakimi musuh-musuh kita. Serahkan saja kepada Tuhan. Ayat yang ke-6 berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti daku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Oh, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Kalau kita terus mengikuti Gembala yang agung Tuhan Yesus, maka kebajikan, kemurahan, berkat, kesehatan, kekuatan, baik jasmani rohani, juga akan mengikuti kita. Amin, saudara. Ya, kita senang mengikuti Tuhan Gembala kita, karena kebajikan, kemurahan, berkat-berkat akan mengikuti kita. Kami di Pestori banyak orang, ya hampir 20 lebih saudara-saudara. Ya saudara-saudara saya, ya banyak berdoa kita. Hari-hari ini kami tambah jam-jam doa. Ya, saya bilang sama pekerja dan keluarga, ayo kita tambah doa. Doa buat jemaat. Jam pagi sama jam 4 sore ada doa. Lalu mereka juga akan ada doa tiap Sabtu, ya, doa masing-masing. Banyak berdoa, banyak berkat. Ya, kurang berdoa, kurang berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat sama sekali. Haleluya. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, akhirnya kita melihat apa yang diharapkan dari seorang gembala terhadap domba-dombanya. Ada 3 hal, ya. Yang pertama yang diharapkan oleh gembala adalah bulu-bulu domba itu. Apa namanya itu? Wool, saudara. Ya. Dan saya ini pakai semi jas baru, ada jemaat yang kasih. Ini dari wool, saudara-saudara, ya. Puji Tuhan. Nah, di domba-domba itu, kalau bulunya sudah panjang, wah itu bahaya. Banyak domba yang mati karena bulunya terkait di ranting, di cabang, di hutan. Makanya mesti dipotong. Nah, jadi bulu-bulunya itu untuk gembalanya, saudara. Ya, amin, saudara. Yang kedua, susunya. Saudara pernah minum susu domba? Lebih bagus dari susu
Sapnona ya, susu. Saya pernah minum saudara, orang kasih, rasanya, waduh, dia kirim banyak sekali, berapa dos kali yang sudah kering saudara. Ya saya minum-minum, ya dibagi ke pengerja-pengerja saudara. Yang ketiga, yang diharapkan oleh gembala adalah dagingnya saudara. Ya, saudara pernah makan daging domba? Wah, lebih enak dari RW, saudara-saudara. Lebih enak dari B2, saudara ya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi Tuhan adalah gembalaku. Dan yang Tuhan harapkan dari domba-dombanya adalah menyerahkan woolnya, menyerahkan susunya, dagingnya, dengan kata lain, menyerahkan seantero sepenuhnya tubuh, jiwa, roh kita kepada gembala yang agung itu, Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Ya, jadi kita digembalakan oleh gembala kita dengan maksud, 3 maksud tadi itu, saudara. Tuhan kiranya memberkati kita sekali lagi dalam situasi kondisi apapun, saat-saat ini yang kita alami. Mari kita bersama-sama Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan takut. Kekurangan, takut sakit, takut terpapar dan sebagainya. Karena gembala kita yang agung, Tuhan Yesus Kristus, menyertai dan menjaga kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita siapkan diri untuk perjamuan kudus. Mari singers, musik. Ya. Mari kita berdiri semua. Jemaat di rumah bisa menyiapkan kue apa saja. Kalau enggak ada roti, ya saya beri waktu beberapa menit, ya regal atau apa saja, ya juga minuman. Kalau saudara tidak ada teh boleh, ya atau minuman yang lain. Ya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Tolong dibagikan aja seperti itu, dan yang di rumah bisa melayani sendiri, ya ikut bersama-sama. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus di hati membuat damai hidup, mengalir kasih dari tempat, mengalir kasih dari tempat ini. Haleluya. Mengalir kasih dari mengalir
roti di tangan kanan kita. Yang di rumah juga. Pada malam tatkala Tuhan diserahkan, diambilnya roti dan ia mengucap syukur ke atasnya. Dipecah-pecahkannya, diberikan kepada murid-muridnya, kepada kita juga saat ini. Dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan di Kalvari bagi kita semua. Kita makan di dalam nama Yesus. Tuhan juga mengambil cawan yang berisi anggur, berikan kepada murid-muridnya, kepada kita juga saat ini. Dan dia berkata, inilah pialaku yang berisi darahku, darah yang suci yang menghapus segala dosamu, menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Berapa banyak kali kita makan minum tubuh darah Yesus, ingat penderitaan Tuhan, kematian Tuhan dan kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat bagi nama-Mu Tuhan. Kami percaya ada berkat di dalam tubuh dan darah-Mu. Ada mujizat, ada pertolongan di dalam tubuh dan darah-Mu. Engkaulah Gembala Agung kami yang menyerahkan kehidupan-Mu disalib untuk kami. Kami sudah makan dan minum daripada tubuh dan darah-Mu. Kami percaya ada kesembuhan, ada kekuatan, ada berkat di dalam tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkat, berkat dan berkat melalui perjamuan kudus ini. Makanan dan minuman bukan yang seperti kami makan minum setiap hari. Kami makan minum pada saat ini adalah tubuh Yesus dan darah Yesus. Tubuhnya tidak pernah sakit dan lemah. Itu yang kami makan. Biar itu terjadi juga di dalam kehidupan kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, Gembala dan kekasih jiwa kami. Mari kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu pada saat ini, memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Baik kami yang di studio maupun yang berada di rumah menyaksikan tayangan ibadah ini. Kau memberkati kami di dalam nama Yesus. Seperti firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kau adalah gembala kami. Kami adalah domba-domba-Mu. Dan kami tahu gembala yang baik menjaga domba-dombanya. Tuhan, kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya pertolongan-Mu tidak pernah datang terlambat dalam kehidupan kami. Mungkin saat ini kami sedang mengalami kesesakan. Mungkin kami sedang mengalami masalah dalam keluarga kami, dalam perekonomian kami, dalam kesehatan kami. Tapi kami tahu satu hal, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Kau terlalu sanggup menolong kami, menjamah kami, menyembuhkan kami di dalam nama Yesus. Berikan pertolongan kepada kami semua Tuhan. Saat ini jika ada yang merasakan sakit dalam tubuhnya, kita mengangkat tangan kanan kita dan tangan kiri di bagian tubuh yang sakit. Saya akan berdoa, Tuhan Yesus, Engkau melihat tangan-tangan kami yang kami letakkan di bagian tubuh kami yang sakit. Mungkin secara kedokteran, secara manusia mustahil untuk kami disembuhkan. Atau mungkin rasanya susah untuk kami bisa kembali pulih dengan cepat. Tapi kami tahu bahwa pertolongan Tuhan saat menjamah, menyembuhkan kami. Kau dapat mentahirkan kami, memulihkan hidup kami. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa Engkau jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami sudah makan tubuh-Mu dan meminum darah-Mu lewat perjamuan kudus pada saat ini. Kami yakin ada kuasa di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami semua Tuhan.
Jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Tolong bangsa negara kami Tuhan. Seluruh dunia ini Tuhan mengalami masalah yang sama. Tapi kami tahu pertolongan Tuhan selalu ada dalam kehidupan anak-anak-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita mengangkat tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, selamatan dari Allah Anak, penyertaan, sukacita, penghiburan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kita semua pada saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.